United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan.
Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama di dalam ibadah online GBI Cinere Bellevue. Mari bersama-sama bangkit berdiri, kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Mari sebelum kita memuji membesarkan nama Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami semua boleh kembali dalam ibadah online GBI Cinere Bellevue, kami percaya semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami mau membesarkan nama-Mu, memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang ajaib, amin, haleluya. Mari bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau terus memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
Raja mulia ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Dalam pujian penyembahan kita boleh naik jadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan,
berjalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Oh, ku puji Kau, kami puji. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan. Ajar aku, Yesus Tuhan. Ajar aku, Yesus Tuhan. Biar kami memuji-Mu Tuhan. Biar bibir kami menaikkan syukur di hadapan-Mu. Biar lidah kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yesus. Kami rindu berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Oralalalabaya shandaralalalalalalabaya ralalalabaya shikiralalala. Iralalalalalalabaya shandaralalalala. Oralalalabaya shandaralalalalalalabaya shikiralalala. Mari sama-sama sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mari berdoa dalam roh. Syaralalalabaya ralalabaya ralalaba. Olalalabaya siralalalalalalabaya sanaralalalalalalabaya se. Oyalalalabaya shikiralalabaya sanaralalalabaya sande. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan Kau Tuhan. Yaralalabaya sanaralabaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Kau selalu menyertai kami. Kau yang pimpin langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
my Savior, my King, my everything. Oh Jesus, you are the reason I live, forever I'll give my all to you, my Savior, my King, my everything. Oh Jesus, you are the reason I live, forever I give my all to you, my Savior, my King, my everything. Oh Jesus, oh Jesus, you are the reason I live, forever I give my all to you. You guide my path each step that I take. You lead me, Lord, in your arms I'll stay. You guide my path each step that I take. You lead me, Lord, in your arms I'll biarlah kemuliaan hanya bagimu Tuhan, pujian pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Haleluya. You guide my path each step that I take. You lead me, Lord, in your arms I'll stay. You're here with me, my Savior, my King, my everything. Oh Jesus, you are the reason I live, forever I'll give my all to you, my Savior, my King, my everything. Oh Jesus,
saja yang kami perlukan Tuhan. Kau saja yang kami butuhkan. Hari ini kami siap untuk terima firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau boleh berbicara melalui hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan. Ajari kami jalan-jalan-Mu. Karena kekuatan kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami siap untuk terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali tuh pada saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus pada minggu keempat di bulan Februari 2021. Saudara, tidak terasa ya sudah 2 bulan kita masuk ke tahun 2021 dan kita percaya sebagaimana tahun lalu ya, sudah 1 tahun ya COVID-19 ini Tuhan izinkan masih menjadi wabah pandemi untuk seluruh Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Kita tidak boleh putus asa karena di balik semua ini Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan biar pagi hari ini kita boleh benar-benar mendapatkan tuntunan yang lebih spesifik, lebih jelas lagi apa yang Tuhan rindukan step by step melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita merendahkan diri kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi, untuk siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Di minggu keempat Tuhan masih izinkan kami untuk Sunday service Tuhan, untuk online service Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pengurapan-Mu juga tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan tambah-tambahkan atas setiap kami. Untuk hamba, untuk semua hamba-hamba-Mu yang ada di rumah masing-masing, juga untuk di studio, kiranya Roh Kudus yang memberikan urapan baru berlimpah-limpah turun atas kami. Kami minta Tuhan pengurapan-Mu yang mengajar kami, dan firman-Mu boleh menjadi benih yang tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, berbuah dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemudian kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita akan melihat ada 5 kriteria dari ciri atau kriteria dari anak-anak Tuhan. Kalau kita disebut anak Tuhan berarti ahli waris kerajaan surga. Yang pertama nanti saudara kita bisa lihat dalam Roma 8. Kita akan lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Ya, saya ulangin. Semua orang yang dikatakan yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Jadi anak Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh, huruf besar, Roh Kudus, yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh Roh Kudus itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, saudara garis bawahi, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17 jelas di situ Tuhan buka step by step apa yang menjadi tuntunannya. Ya, pagi hari ini, jadi ada 5 kriteria dari anak-anak Tuhan. Yang pertama, hidupnya senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Maksudnya apa? Hidupnya senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti kita harus makin peka. Bertanya, caranya gimana supaya makin peka? Bertanya, Tuhan, saya mau melakukan ini, boleh nggak? Apalagi dalam keadaan pandemi COVID seperti ini. Saudara dan saya harus benar-benar bertanya. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita perbuat, tanya sama Roh Kudus. Mengandalkan ya, setiap hal oleh
Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Kita akan lihat Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Ini yang pertama. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh besar, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya huruf besar dari Bapa di sorga, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus yang akan memimpin saudara dan saya pada seluruh kebenaran, menuntun, memimpin kepada seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus yang akan mengguidance saudara dan saya. Kalau kita mengandalkan, sekali lagi, kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan ya nggak bisa. Karena Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Tuhan. Jadi itu kriteria yang pertama. Saya bilang, saya anak Tuhan. Tanya, periksa, benar gak kita mengandalkan Roh Kudus? Dalam setiap hal, tanya. Sepertinya jadi kayak anak kecil ya. Dikit-dikit tanya. Ya, sama. Kalau saudara dan saya tidak seperti anak kecil, kita gak bisa masuk kerajaan surga. Cobalah andalin kekuatan pikiran kita di tengah goncangan ini. Saudara akan jadi bingung, confused. Ya, saudara hanya bisa mengandalkan Roh Kudus. Saya dan saudara mengandalkan sepenuhnya Roh Kudus. Untuk itu, tanya. Saudara, Tuhan boleh nggak ini? Tuhan boleh nggak ini? Mau putusin apapun, tanya sama Roh Kudus. Nanti seberapa banyak saudara bertanya sama Tuhan, seberapa saudara akan belajar peka. Catat ya, garis bawah. Seberapa banyak kita mau bertanya sama Tuhan, saudara akan semakin peka. Ya, makin hari makin peka. Itu ciri yang kedua. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Jadi tidak ada lagi roh perbudakan. Itu yang kedua. Ya. Efesus. Kita lihat Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, iblis itu ya kerjanya aja ada 4. Tipu muslihat, ya tipu muslihat. Kemudian setelah dia tipu, dia curi. Curi apa? Damai sejahtera. Ya, tipu. Kebenaran firman Tuhan itu selalu dibulak-balik. Ya. Makanya kita harus mengenakan perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi kita harus mengenakan untuk mengalahkan tipu daya iblis. Jadi tidak lagi kena roh perbudakan. Ya. Kalau orang yang masih tidak tahu bagaimana caranya, saudara, ini penting sekali. Bagaimana kita mengalahkan iblis? Perhatikan, jangan sampai kena tipu seperti Hawa kena tipu. Ya, makanya nggak usah diajak dialog iblis itu. Kalau iblis diajak dialog, saudara kena tipu. Ya, iblis ya sudah. Kalau ada sesuatu yang saudara berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tadi saudara bergantung sama Roh Kudus sepenuhnya, nanti saudara akan mendapat kepekaan. Jangan, Roh Kudus akan ingatkan itu. Saudara jangan melangkah. Minta konfirmasi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun saudara dan saya. Ya, caranya gimana? Pakai selengkap senjata Tuhan. Ya, di sini saya nggak bisa jelasin panjang lebar bagaimana mengenakan selengkap senjata Tuhan. Saudara sudah tahu. Pedang roh, ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ya, terus berkasutan penginjilan, itu semua harus dipakai semuanya. Ya. Karena apa? Iblis itu menipu, mencuri,
Waktu saudara kena tipu, kemudian dicuri damai sejahtera. Hilang nih damai sejahtera nih. Aduh, hari ini saya sebel sama siapa? Saya sebel begini, sebel sama situasi. Saudara hilang damai sejahtera. Itu udah kena tipu sama iblis. Iblis sudah curi itu damai sejahtera. Kemudian tipu, curi, bunuh, binasakan. Saudara, ini penting sekali. Ya, kita akan lihat berikutnya di sini dikatakan di dalam Yohanes 10. Pencuri, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Namun Tuhan datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tadi bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kemudian dia datang mencuri. Habis dia nipu, dia curi, dia bunuh, dia binasakan. Dia curi damai sejahtera, saudara dibunuh. Dibunuh apa? Manusia rohnya. Saudara udah malas untuk doa. Saudara udah malas baca firman Tuhan. Saudara udah malas melayani Tuhan. Hilang kasih mula-mulanya. Memang mungkin masih bekerja di ladangnya Tuhan, tapi udah nggak ada hubungan yang intim. Jadi udah berdasarkan rutinitas, tidak ada passion lagi, tidak ada gairah lagi. Ya, jadi udahlah, jalanin aja hidup ini. Saudara, itu cirinya. Saudara udah kena tipu, udah kena curi damai sejahtera, udah mulai dimatiin pelan-pelan. Dia bunuh. Ya, kita punya manusia roh. Kemudian setelah itu dia binasakan, dibawa ke neraka. Itu caranya iblis. Ya, tapi Tuhan datang, katakan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya dikatakan di dalam Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, kita lihat flashback ya dari tuntunan pagi hari ini, ya, kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ya, 5 kriteria dari anak-anak Tuhan. Yang pertama, hidupnya senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya bertanya dalam setiap hal kepada Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Dituntun pada seluruh kebenaran firman. Kedua, tidak lagi menerima roh perbudakan, sehingga tidak ada lagi ketakutan. Ya, tidak lagi menerima roh perbudakan, sehingga tidak lagi ada ketakutan. Kalau saudara rasa takut sama COVID, takut, khawatir nggak bisa makan, khawatir makin susah, berarti kita udah kena dicuri, kita udah kena ditipu, dicuri, dia bunuh pelan-pelan, makin kendor rohaninya. Ya, itu tipu muslihat, dia binasakan nanti, dia bunuh, dia binasakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berserah sepenuhnya kepada Abah Bapa. Tidak ada kita memaksakan kehendak kita. Markus 14 ayat 36 tadi dikatakan. Ya Aba, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ini penting sekali dalam kehidupan kekristenan. Doa yang paling tinggi, kalau saya katakan tinggi kualitasnya, itu hanya doa penyerahan total. Seperti doanya Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Ya, kita bisa doa ketok terus minta. Ya, itu nggak salah juga. Tapi kalau saudara masih memaksakan, kadangkala Tuhan bisa kasih, Tuhan kasih nih. Tapi hal yang tidak baik, yang tidak terlalu sempurna, karena saudara bisa maksakan, saya bisa paksakan. Tapi kalau doa yang sudah paling tinggi levelnya, seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya Aba, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya kalau memang bisa, Tuhan pulihkan saya. Kalau enggak, juga nggak apa-apa, pulang. Meninggal ya meninggal. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Enak aja. Ya iya, nggak usah dipaksa saudara. Memang udah takdirnya, memang sudah sampai, mau bilang apa lagi? Ya, mungkin karena memang kitanya juga kasih limitation. Ya udah, batasan kita di sini ya sudah capek saya, sudah capek. Ada orang yang bilang saya udah capek, udah deh kita serahin aja pelayanan, udah deh. Ya. Biasanya pulang ke rumah bapak kalau udah begitu, lelah,
jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Ya kan? Itu. Makanya kita, kalau kita serahin kepada Bapa, berserah, saudara nggak lelah, nggak capek sebetulnya. Ya udahlah, mau berhasil puji Tuhan, nggak berhasil ya puji Tuhan, enak aja. Lah iya, Tuhan yang tahu. Berhasil menurut hitungan saudara. Ya, belum tentu di mata Tuhan berhasil. Rugi, belum tentu rugi di mata Tuhan. Saudara dan saya lagi diajar untuk menderita, untuk menerima kerugian itu kadang-kala. Untuk tidak ada ikatan dengan apapun, dengan uang saudara, dengan harta saudara. Hilang, ya sudah hilang, kenapa? Nggak ada ikatan kok. Ya, rugi ya rugi. Kalau orang mau untung terus, itu ajaran dari yang salah sebetulnya. Yang disebut Injil kemakmuran. Ya, selalu maunya untung, nipu orang, yang penting gua untung. Ya, gua nggak pernah rugi karena Tuhan memberkati. Belum tentu saudara, setan yang ngeberkatin itu bisa, tahu nggak? Daging saudara, hasil nipu, hasil curi, hasil korupsi, saudara kasih perpuluhan, percuma. Ya nyampe nggak apa-apa, ke gereja nggak tahu. Ya, kalau gerejanya tahu ya gereja juga mesti stopin, mestinya bilang nggak usah masukin, duit kamu nggak laku kok. Berani nggak hamba Tuhan bilang begitu? Kalau saya sih berani-berani aja, karena saya nggak bergantung kepada manusia, kepada konglomerat satu pun tidak perlu. Bukan sombong, bukan, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, jadi berserah sepenuhnya kepada Bapa di sorga. Yang keempat, senantiasa bersaksi bersama Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, kuasa Roh Kudus itu turun ke atas kita, mengurapi kita, dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di keluarga. Saudara bersaksi terus. Ya, Yudea sekeliling kita, Samaria, orang-orang yang belum seiman. Saudara berani nggak tetap menyampaikan amanat agungnya Tuhan Yesus? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, ini kesempatan saudara di tengah pandemi COVID yang makin mewabah ini. Ya, perdengarkan, serukan nama Tuhan Yesus. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Berserulah sungguh-sungguh. Kamu akan disembuhkan, kamu akan diselamatkan. Enggak, ya sudah, berarti pulang ke rumah Bapa. Itu pun diselamatkan sebetulnya. Ya, jadi nggak usah maksa tadi. Yang ketiga, berserah. Yang keempat, senantiasa bersaksi bersama Roh Kudus, menjadi saksi-saksi Tuhan. Yang kelima, berhak menjadi ahli waris jika kita ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Berhak menjadi ahli waris jika kita ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Nanti kesimpulannya kita bisa lihat di Galatia. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saya ulangi. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Aduh, menderita dong. Sakit dong. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kenapa bisa berhenti berbuat dosa? Ya dibakar kita punya kedagingan, saudara. Saya kalau lagi sakit, saya pernah ngalamin beberapa kali sakit yang berat. Autoimun, hancur seluruh badan seperti Ayub. Pernah. Puji Tuhan, 14 tahun saudara, baru pulih. Kalau secara manusia udah lagi melayani, mengembalakan, badan hancur. Ya, hancur juga ekonomi. Anak waktu itu juga mau meninggal. Ya, tapi saya belajar untuk tidak bersungut-sungut. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang sudah menderita penderitaan badan ini, dia sudah berhenti berbuat dosa. Mati nih keakuan kita. Ya, kemudian jantung. Itu tahun 2005 kena jantung. Umur 39 mau masuk 40. Wah, badan tinggal selembar waktu itu, turun 12 kilo.
nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan bakmi. Yang enak tuh kan bakmi sama nasi, karbo sama karbo, enak kan? Nggak bisa, saudara. Makannya sayur aja, itu tahunan loh, saudara. Ya, proses seperti kayak Daniel, jadi puasa Daniel. Sampai sekarang pun saya belajar berpuasa, terus puasa dari 2006 sampai sekarang 2021. Ya udah 15 tahun. Kalau bisa tiap hari kita berpuasa, bukti penyangkalan diri itu adalah puasa. Bukti kalau kita sungguh-sungguh bertobat itu adalah berpuasa. Bukan hanya berdoa, tapi berpuasa juga. Ya, supaya ayat 2 dikatakan, 1 Petrus 4 ayat 2-nya, setelah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Nah, di sini kalau udah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan kita lagi, tapi menurut kehendak Tuhan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, jadi pergunakan waktu yang ada. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, karena waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Saudara, tidak mudah dari setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, itu harus benar-benar menjadi remah dalam setiap kehidupan kita. Karena pujian penyembahan itu semua dasarnya kebanyakan firman Tuhan. Nah, kalau kita hanya menyanyikan sebatas lip service, maka tidak ada puasanya. Tapi waktu saudara ya, sudah mengalami penderitaan badani, saudara sudah mengalami proses baptisan api, waktu saudara naikkan pujian penyembahan itu menjadi dupa yang harum dan berkenan bagi Tuhan. Karena udah jadi remah firman Tuhan itu. Pujian penyembahan itu nggak lagi sembarangan mempergunakan waktu. Ya, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya bisa perbuat untuk memuliakan nama-Mu hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Terakhir, kesimpulan dalam Galatia 4 ayat 1. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ya. Roh dunia apa yang paling dominan? Roh dunia apa yang paling dominan? Yang menguasai seluruh dunia. Roh dunia apa? Madut, mata duitan, saudara. Cinta akan uang. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara, dan saya mau berhenti berbuat jahat, berhenti cinta akan uang. Ciri-cirinya orang cinta uang gimana sih? Gampang, ngajar uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri sendiri, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Tumpukin harta di sorga, bukan di bumi. Ya, saudara, itu cirinya. Gampang aja. Orang ini makin kaya makin pelit, tambah lama tambah pelit. Ya, serakah. Numpukin harta pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Selesai, saudara. Mau dia Kristen berarti dia fasik juga. Orang fasik itu bukan disebut orang di luar sana. Orang Kristen pun bisa jadi orang fasik. Kalau dia numpuk harta pada hari-hari terakhir, dia masih tunduk kepada roh-roh dunia. Dia nggak bedanya dengan seorang hamba. Dia tidak bisa jadi ahli waris. Garis bawahi, saudara, tidak bisa. Makanya masih khawatir hidupnya. Takut, sama COVID aja takut. Gampang. Belagu banget nih pendeta. Enggak, saudara, cirinya gampang. Ya, COVID itu kan dari setan. Tuhan izinkan aja. Ya, Tuhan nggak pernah kasih sakit penyakit. Manusia berbuat dosa, adanya sakit penyakit setelah itu. Karena manusia yang salah. Karena ditipu sama iblis. Dia tipu, dia curi, dia bunuh, dia binasakan. Nah, saudara, ini ciri-ciri yang Tuhan
Ya, makanya kita tidak boleh tunduk kepada roh-roh dunia. Kita harus tunduk kepada Roh Kudus. Akil balik, dewasa penuh. Ya, sudah dewasa penuh, sudah nggak ada lagi roh perbudakan. Tidak mudah lagi diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu nanti ya, next berikutnya kalau Tuhan izinkan. Jadi saya ulangi saudara, ciri atau 5 kriteria dari anak-anak Tuhan. Kalau kita bilang, saya anak Tuhan Yesus, kita buktikan. Yang pertama, hidupnya senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Tanya sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak begini? Boleh nggak begitu? Kalau nggak ngerti, aduh, dengar suara Tuhan gimana? Gampang, saudara. Saudara duduk, kumpul, doa, bikin mesbah keluarga, undi aja, buang undi. Seperti Matias dipilih, gantiin Yudas. Biar Roh Kudus yang menentukan. Anak saudara mau sekolah di mana? Anak saudara mau jadi apa? Kerja apa? Usaha atau bagaimana? Tanya sama Roh Kudus. Tanya sama Roh Kudus. Jangan tanya sama pendeta. Pendeta juga bisa salah. Ya. Tanya sama Roh Kudus. Bertanya, mengandalkan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Dipimpin nanti saudara pada seluruh kebenaran. Yang kedua, tidak lagi menerima roh perbudakan sehingga tidak ada lagi ketakutan. Ingat, tidak lagi menerima roh perbudakan. Ciri orang yang masih diperbudak, takut hidupnya. Khawatir, takut, itu masih dalam roh perbudakan. Efesus 6 ayat 11. Ya, kemudian Yohanes 10 ayat 10. Iblis itu ada tipu dayanya, kemudian dia curi, dia bunuh, dia binasakan. Hati-hati di situ. Kemudian yang ketiga, berserah sepenuhnya kepada Aba Bapa, tidak ada pemaksaan. Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, biar tetapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, sekiranya mungkin si COVID ini bisa pergi. Kan berita tengking, pendeta-pendeta besar udah ada tengking, nggak keluar, nggak pergi kan? Berarti Tuhan, apakah nggak manjur doanya? Bukan, karena nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan biarin, masih diizinkan. Ya udah, biarin, mau sampai kapan? Terserah Tuhan lah, si COVID-19. Kok Tuhan masih izinkan? Ya supaya terjadi hujan pertobatan, supaya gerejanya juga menjadi satu, supaya ada pertobatan, ya, supaya ada pemurnian. Berserah sepenuhnya kepada Bapa, tidak ada pemaksaan. Yang keempat, senantiasa bersaksi bersama Roh Kudus. Ingat, senantiasa bersaksi bersama dengan Roh Kudus, menjadi saksi di mana saja, kapan saja. Yang kelima, berhak menjadi ahli waris jika kita ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Itu 5 ciri kriteria anak-anak Tuhan. Ya, dia tidak lagi di bawah roh perbudakan. Dia sudah akil balik. Dewasa penuh. Ya, dia berhak menerima semua. Saudara, saya punya anak. Kalau misalnya masih kecil, saya punya perusahaan banyak. Apakah saya tunjuk anak saya untuk jadi ahli waris, untuk mengelola seluruh perusahaan kalau dia belum dewasa penuh? Tidak mungkin. Sampai umur berapa? Sampai umur 21 juga belum tentu, saudara. Sampai umur 40 pun juga belum tentu. Kedewasaan penuh itu yang Tuhan inginkan. Ya. Tidak tunduk kepada roh dunia. Roh dunia yang paling dominan, roh mamon. Kalau anak saya masih cinta uang, saya tahu berapa persen dia cinta uangnya. Cinta Tuhan yang berapa? Keukur. Saya sendiri bisa tahu kok berapa nih. Kita masih ada enggak? Ada, saudara, masing-masing. Perpuluhan, wah, susah. 20, lebih susah lagi. 50, wah, 100. Apalagi, seperti kemarin Pak Niko bilang minggu lalu, Maria memberikan yang terbaik. Minyak narwastu. Ada 2 ciri di situ Maria. Dia dengarkan firman Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tapi dia juga melangkah dengan iman. Dia pecahin minyak narwastu. Ya, urapin tubuh Tuhan dari kepala Tuhan semua. Ya, sehingga di mana Injil diberitakan, hal itu akan diingat oleh semua orang. Apa itu minyak narwastu? Tabungan saudara, deposito saudara. Berani nggak ditebok? Bukan kasih pendetanya, belum tentu pendetanya juga jadi benar. Kan? Pakai untuk memuliakan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Ya, kalau pendetanya sudah benar-benar peka, dia tahu ada manajemennya dalam hal keuangannya, pakai untuk apa-apa semuanya, boleh.
Tapi enggak, saudara tanya aja sama Tuhan. Ya, saudara boleh tanya sama Tuhan. Nanti Tuhan akan tuntun saudara, ini ke sini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, itu kedewasaan penuh. Karena saudara tidak bergantung lagi kepada manusia, tidak bergantung lagi kepada harta, tapi bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu ya Aba, Bapa, untuk pagi siang hari ini. Tuhan, secara detail, secara spesifik Engkau jelaskan untuk kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Biarlah Tuhan ingatkan kami terus, sehingga kami tidak sembarangan lagi Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang Kau percayakan, ada 5 kriteria. Hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya bertanya, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Sehingga kami dituntun pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Kami tidak lagi ada roh perbudakan, sehingga tidak lagi ada ketakutan. Kami tidak menerima roh perbudakan. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dengan tipu muslihatnya, kami belajar Tuhan bagaimana caranya menghadapi iblis. Tuhan, kami tidak takut lagi, karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Yang ketiga, kami berserah sepenuhnya kepada Aba Bapa. Ya Aba, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripada kami, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Tuhan, sekiranya mungkin COVID-19 berlalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Karena Engkau tahu yang terbaik. Lewat badai apapun, Tuhan ada bersama kami. Tuhan menolong kami. Tangan kanan-Mu yang berlubang paku itu memegang tangan kanan kami, yang memberikan kemenangan bagi kami. Yang keempat, senantiasa kami mau bersaksi bersama dengan Roh Kudus. Kami menjadi saksi-Mu, bukan hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sehingga pada akhirnya kami berhak menjadi ahli waris jika kami ikut menderita bersama dengan Kristus. Kami mempersenjatai pikiran kami. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang banyak mengalami sakit penyakit, Tuhan izinkan. Kami tahu setiap orang yang sudah menderita penderitaan badani yang Tuhan izinkan, maka dia sudah berhenti berbuat dosa. Sehingga dia akan mempergunakan waktu yang ada tidak lagi berdasarkan keinginan dia, keinginan manusia, tapi kehendak Kristus, kehendak Bapa di sorga. Ya, tidak lagi tunduk kepada roh-roh dunia. Dan roh dunia yang paling dominan adalah roh mamon. Kami tidak lagi tunduk kepada roh mamon, roh cipta akan uang, tapi kami tunduk kepada Roh Kudus Tuhan Yesus. Pimpin, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Dan biarlah materaikan firman-Mu, firman Kristus ini di dalam setiap hati dan jiwa, pikiran kami, perasaan, perkataan, dan kehendak kami. Terjadi seturut kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima urapan itu pada setiap kami, Tuhan. Kami menerima urapan-Mu, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat mempelai Tuhan Yesus, hamba-hamba Kristus yang dikasih Tuhan Yesus, biar kita boleh kembali sepanjang minggu ke depan ini dalam aktivitas kita masing-masing, di keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, dengan menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, kasih dan kuasa yang sempurna kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus, bahkan berkat-berkat yang baru terus tercurah berlimpah-limpah bagi kita semua, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Haleluya.